masih pernah. Wa dalilu wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk. Apakah tidak melihat, memperhatikan oleh kamu ilal ladzi haja, kepada orang yang mendebat, oleh orang Ibrahim akan Nabi Ibrahim, fi rabbihi, tentang Tuhannya Ibrahim, an atahullahul mulka, bahwa mendatangkan kepadanya oleh Allah akan kekuasaan. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, seketika berkata oleh Ibrahim, adapun Tuhanku, yaitu Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala, ia berkata, ana uhyi wa umiit, aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala Ibrahim, berkata oleh Ibrahim, fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, maka sesungguhnya Allah yaitu mampu mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan olehmu dengannya dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah oleh orang yang kafir itu. Wa qala aidan, dan berfirman Allah Ta'ala pula, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah olehmu akan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang dia itu lebih baik. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, keimanan kita kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah tidak diterima bila tidak disertai keimanan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad maknanya mengimani seluruh sifat-sifat wajib Rasul yang ada 4, dari tabligh, amanah, siddiq, dan keempat fatanah. Malam hari ini kita akan membedah lanjutan daripada pembahasan sifat fatonahnya Rasul Allah. Kembali, mukmin yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib menanamkan keyakinan di dalam hati sanubarinya bahwa Rasul itu cerdik, pandai, bijaksana. Tidak ada yang namanya Rasul yang bodoh, yang tidak bijaksana. Semua Rasul itu cerdas-cerdas, sebab dia wakil Tuhan di muka bumi. Kita mau ngangkat wakil kita, kira-kira wakil kita yang mau kita angkat nih yang cerdas apa yang bodoh? Kalau ngangkat wakil yang bodoh ribet begitu. Maka Allah
memilih wakil Allah di muka bumi, para rasul ini orang-orang yang berotak, cerdas, bukan cerdas doang, tapi bijaksana. Mana dalilnya? Supaya ma'rifatur rasul benar. Sebab kalau cuman katanya tidak kuat, harus disertai dalil. Ada dua, ada dalil akli menurut logika, ada dalil menurut Quran dan hadis. Secara logika, pertemuan yang lalu dijelaskan, andai Rasul itu bodoh, tidak punya fatona, pastilah dia tidak mampu menjawab persoalan-persoalan umat yang ditanyakan kepadanya, dan tidak mampu mengemban kesulitan misi kerasulan. Karena jadi rasul tuh ndak enak, berat. Ujiannya paling beratnya ujian jadi rasul. Jangan dikata enak. Kita ambil contoh Nabi kita, belum lahir, baru 2 bulan umurnya, di perut ibu abahnya mati. Enggak lihat abah 2 bulan, enggak ada abah. Dalam maulid berjanji itu dijelaskan, walamma tamma min hamdihi sallallahu alaihi wasallam syahrani alal masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya abuhu Abdullah wa kana qad iztaza, bahwa Rasulullah ketika umur 2 bulan dalam perut ibunya abahnya mati. Lahir dari ibunya udah nggak lihat babak. Lahir kebiasaan orang Arab, baru seminggu disuruh dibawa ke kampung, namanya kampung Sa'ad. Sekarang disebutnya kampung Zuaibi, adanya di Taif. Moga Allah beri kita rezeki banyak ziarah ke kampung dulu. Nabi 4 tahun di situ. Nabi kumpul sama ibunya lagi umur 4 tahun. 2 tahun bareng sama ibu. Diajak ziarah ke kubur abahnya. Tengah jalan habis ziarah mati emaknya. Umur 6 tahun, bapak kagak ada, emak nggak ada, yatim piatu. Itu Rasul, saudara. Hidup sendiri, umur 6 tahun. Ikutlah sama kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun mati kakeknya. Kagak ada kakek. Dititipin ke pamannya Abu Thalib. Kurang berpunya, anak banyak. Abu Thalib umur 12 tahun belajar dagang. 12 tahun dagang. Nabi pergi ke Palestina, jauh, perjalanan sebulan, dagang, umur 12 tahun. 12 tahun dagang, nggak enak. Ampelah Nabi umur 25, 13 tahun. Kan 12 sampai 13 mulai bisnis umur 12. 13 tahun Nabi bisa ngumpulin duit tuh. Nikah dengan Siti Khadijah, bapak nggak ada, emak nggak ada, kakek nggak ada, ada paman nggak punya.
dengan modal sendiri. Berapa mas kawinnya? 2 miliar. Ngasih mas kawin bininya tuh. Terus Siti Khadijah, Nabi, ada orang kebun kopi mas kawin sampai 2 miliar. Ada, alhamdulillah. Nonton Nabi. Banyak mas kawin. Jangan dikata enggak, ini hasil kerja sendiri. Enggak kayak kita nendang kebun sebelah sono buat ngawinin bocah. Kita begitu. Nabi itu kawinlah dengan Siti Khadijah, seorang perempuan yang baik. Jangan dikata Nabi ngawinin, mohon maaf, ini janda kaya numpang hidup, ngalindung kagelung kata orang Sunda, ngumpet di konde. Bukan, kagak, Nabi modal begitu. Ini kenapa ini gerimis apa ini? Jadi nikah saudara. Punya anak Nabi 6 dengan Siti Khadijah 6. Ditinggal mati oleh bininya. Coba direnungin, kalau di kebun kopi ada keluarga A, keluarga B, punya anak 6, dua-duanya A sama B. Yang mana si A nih lakinya mati, jadi bini janda ngurusin bocah 6. Si B bininya mati, duda ngurusi anak 6. Kalau di kebun kopi yang berhasil ngurus bocah yang mana kira-kira? Hah? Iya, karena enggak nyontoh Nabi. Nabi berhasil. Itu enggak ada bininya. Fatimah hebat itu. Duda itu yang ngurus. Yang ditinggal mati bini bisa ngurus bocah. Coba. Duda itu yang ngurus. Kita ada babaknya, anak kita kagak keurus. Coba saudara, berat. Habis itu diusir dari kampung. Nabi itu pergi ke Madinah bukan maunya, ditolak oleh orang kampung sendiri, oleh bangsanya. Enggak kayak kita orang dari Jawa pergi ke Jakarta kayak Sulaiman nih, ditolak sama orang kampungnya, apa mau sendiri? Iya, mau sendiri. Nabi enggak, bukan mau sendiri. Dilemparin batu, lagi sholat ditaburin, enggak enak. Maka Nabi bilang, asaddukum bala'an al-anbiya fal amsalu wal amsalu. Yang paling berat itu cobaan, yang diuji oleh Allah, orang yang pangkatnya Nabi. Kita meringat, baba kita masih ada, emak kita masih ada, enak kita orang. Nabi nggak ada, tapi nggak cengeng, enggak. Berat, cerdas. Tapi orang cerdas tuh tidak mengeluh. Dan Nabi dagangnya transparan. Dicontoh tuh oleh Indomaret, Indomarko ini. Dicontoh, transparan barangnya. Ini harganya sekian. Ente berani ambil? Nggak berani, nggak usah. Dan orang tertarik dengan sistem bisnisnya Rasulullah. Maju Indomaret, Hypermart, Lotemat, begitu. Kenapa? Cara bisnis Rasulullah terbuka, nggak kayak kita. Bang, berapa jeruk? 15.000, 12.000 aja. Ya Allah, Pak Haji, modalnya belum dapat. Modalnya untung belum gede.
modalnya, pakai bohong aja. Nabi nggak bohong, terbuka bisnisnya, tertarik itu orang, dan dicontoh oleh orang-orang barat dalam berbisnis, terbuka. Nggak kayak kita jualan harga japri, ya Allah pakai japri, tuh tulis aja di situ tuh harga japri, mana ada, siapa yang dagang begitu tuh, harga pakai japri, begitu. Apa itu japri? Nabi itu cerdas, orang tertarik dengan terbuka bisnisnya Nabi, habis barang. Begitu habis. Cara bisnisnya cakep, terbuka Nabi, terbuka. Prinsip kejujuran dalam bisnis itu Nabi, cakep dalam bisnisnya, cakep. Habis mulu barang yang dijual oleh Rasulullah dalam bisnis yang sangat cakep. Kadang dalam bisnisnya mengatakan, itu yang dicontoh kemarin, beli 2 gratis 1, 10.000 sikat gigi. Nah, sebetulnya beli 3 10.000, bukan beli 2 gratis 1. Kagak, beli 2 gratis 10.000 itu sama dengan harga satunya 3.500 begitu. Kan nggak apa-apa. Dicontoh orang jual-jualan rumah tuh, beli rumah gratis AC, kagak ada. Di mana-mana orang jualan pengen rugi, ada nggak? Ampe modal nggak ada, udah dimasukin harganya di situ, udah gitu. Di rumah ini gratis AC, kagak, udah masuk. Emang ilmu orang dagang begitu. Bagaimana bahasa promosi? Begitu bahasa yang cakep. Kalau ente jadi kesepuhan di kampungnya, cara jualan orang yang bagus. Pak, karena ini saya ini toko di kampung ini, saya ini belajar dagang dengan cara yang baik. Apalagi model bapak-bapak ini teman-teman kita. Maka kalau bapak nih beli 1, saya sebagai toko pedagang yang baik, saya kasih 1. Bapak beli 2, saya kasih 2. Orang tertarik. Kok dikasihnya 2? Katanya beli 2. Masa saya kasih 1? Ente mau beli 2 saya kasih 1? Ya rugi gua. Iya, kalau beli 2 saya kasih 2. Beli 3, kasihnya 3. Begitu. Dipikir udah dapat 1. Beli 1 gelas nih. Mana kasihnya? Ini saya kasih 1. Kan belinya 1. Kalau belinya 5, iya kasihnya 5. Emang di mana juga orang dagang begitu? Iya, namanya promosi. Bahasa dagang kan bisa. Bahasa promosi. Nabi itu dalam mempromokan barang cakep, orang tertarik. Sampai disebut tuh Madinah kala itu punya Yahudi semua. Madinah punya Yahudi semuanya. Waktu pergi ke Madinah, toko semuanya toko Yahudi, toko Yahudi semuanya. Abdurrahman bin Auf kala itu bilang, kata Abdurrahman bin Auf, di mana pasar punya Yahudi semua, gak apa-apa, saya mau dagang. Sampai dia dagang setahun, semua kios punya dia semua. Kenapa? Cakep. Sampai orang Madinah bilang, beli di pasar Muslim, cakep jualannya. Sampai begitu, orang tercuci otaknya. Pasar Muslim bagus, aman. Kalau cara jualan udah terkenal pasar Muslim. Begitu cakepnya cara bisnis, cerdas Nabi. Kalau Nabi tidak cerdas, nggak bisa menjawab persoalan umat. Nabi apa hukum ini? Gue juga gak tahu.
Nabi apa hukum ini? Aku juga tahu. Jadi kalau gak cerdas mau siapa yang mau ikut? Enggak ada nabi enggak cerdas. Semua nabi itu cerdas. Mana dalil Qur'annya kecerdasan nabi? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 258, bagaimana Raja Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Simple, Nabi itu cerdas. Ketika itu kata Namrud bilang sama Ibrahim, kamu ini yang kagak Ibrahim, Tuhanmu siapa? Tuhan saya satu, Allah. Begitu. Tuhan kok banyak ya? Begitu. Mana yang kamu sembah-sembah ini? Yang buat juga anak buah kamu, Namrud. Nyembah dia, mendingan nyembah si Nyoman sama Putu sama Made yang buat begitu patung ini. Ngapa nyembah dia? Ya, begitu kata Ibrahim. Ditanya, apa kehebatannya Tuhanmu? Ini dialog antara Nabi dan musuh. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu Namrud, bisa ngidupin, bisa matiin. Namrud nggak mau kalah dengan ketawanya dia. Ya, ngidupin matiin mau kecil, gua juga bisa. Kata Namrud. Lu pengen bukti Ibrahim kalau gua bisa ngidupin matiin? Panggil yang di penjara 2 orang. 2 orang diambil dari penjara. Yang satu dibunuh sama dia. Yang satu lu bebas. Kata Namrud, gua bisa matiin, ngidupin. Kata dia, bisa. Wah, nggak paham. Ini raja, kata Nabi Ibrahim. Langsung, kalau orang main catur sekak setek. Kata Nabi Ibrahim, baik. Kalau Tuhan saya bisa nerbitin matahari dari timur. Kalau ente Tuhan, coba ente terbitin dari barat. Bingung dia. Yang kagak-kagak aja. Bukan Tuhan ente. Tuh orang pada ikut Nabi Ibrahim. Fabuhitalladzi kafar. Bengong dia. Coba kalau ini ngaku Tuhan, keterbitin dari barat. Besok pagi, gue intip. Dia bingung. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuh hebat dialog. Dialog. Itu sampel bagaimana Nabi itu cerdik, pandai, dan bijaksana. Ketika Namrud mengatakan, gue bisa ngidupin mati, nggak ditertawakan sama Ibrahim. Tawakan dia mana? Yang bukan begitu ngidupin matiin, begitu. Tapi langsung ambil contoh keluar. No matahari. Allah tuh yang munculin dari timur. Lo kalau pinter besok pagi lo munculnya di barat. Fabuhitalladzi kafar. Kagak bisa jawab. Raja Namrud nggak bisa. Sulit menandingi Nabi itu, nggak bisa. Sulit. Kenapa? Cerdas. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Nabi Muhammad, debatlah orang-orang kafir itu dengan cara yang terbaik. Nabi itu nggak ada ngangkat pedang kalau terjadi perang, karena didesak. Nabi itu kalau mendebat orang, caranya semuanya bagus. Tidak ada cara yang tidak bagus. Semuanya dengan cara-cara yang indah. Itu cara Nabi. Dan kita disuruh
menjadi muslim ngikut Nabi kecerdasannya. Kita kudu pinter, kita kudu belajar, kita kudu menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita kalau berdebat tidak debatan pepesan kosong, nyela-nyela orang. Kita nggak mau menghina orang. Bilal, coba, Bilal tuh nggak bisa ngomong shin besar, kagak bisa. Gara-gara dia lidahnya habis dibakar oleh Abu Jahal, dibakar gara-gara Islam. Dulu yang merdekakan Abu Bakar, tapi Nabi pilih Bilal menjadi muadzin. Suaranya enak, yang adzan tuh enak. Biar apa? Biar menarik. Nama juga mempromosikan ibadah, maka Nabi cari yang enak. Bilal nggak bisa shin, bacanya nih Bilal ashhadu an la ilaha illallah jadi nggak bisa shin. Diprotes sama orang Arab. Nabi kita ini orang Arab, fasih, huruf-huruf ini Bilal orang kagak jelas, dari Afrika, putih kayak begitu, saking putihnya rambut sama kulit sama, seitem-itemnya orang kita, rambutmu sama kulit beda. Ini mau rambut sama kulit sama, saking apanya? Hitamnya Bilal. Kami ini orang Arab, kami aja yang jadi muadzin bisa sih. Kalau Nabi udah Bilal aja. Kata orang-orang itu asyhadu, apaan asyhadu? Enggak bisa asyhadu. Anggap aja asyhadu, apa susahnya? Tuh Nabi. Tapi dengan Bilal berkibar, Islam nyampe Afrika, menjadi kebanggaan di Afrika. Siapa yang tidak kenal Bilal? Sampai Indonesia. Kalau Jumat, Bilalnya siapa? Bilalnya. Ya Allah, putih kayak begini, ocip. Bilal. Saking hebatnya Bilal, mendunia namanya. Itu Rasulullah ngangkat orang. Cerdas, cerdas terus, cerdas. Tuh kayak begitu tuh. Itu ashadu. Cuman Bilal suaranya nyaring, kan nggak ada speaker. Jangan yang adzan yang suaranya lembek. Yang tidur juga bukannya bangun tambah pules. Jadi kita tuh harus ngerti. Begitu. Harus ngerti memposisikan orang, pandai mengorangkan orang. Itu cerdasnya Nabi. Cerdas Nabi. Cerdas. Itu Nabi. Ampe mau pergi ke Madinah. Itu Madinah tuh adanya di utara Mekah. Adanya. Mekah tuh di selatan, Madinah di utara. Maka orang Madinah mau ngadepnya ngadep selatan. Wah, emang Ka'bahnya di selatan orang Madinah. Maka Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Itu Nabi mau menuju Madinah ke utara, kagak ke utara, dia larinya makin ke selatan. Itulah Gua Sur 5 kilo tuh. Kenapa? Itu namanya orang cerdas. Kalau Nabi langsung ke selatan, udah dihadap.
langsung ke utara. Udah orang ditungguin di sono, siap mau dibunuh. Enggak ada yang berpikir, mana ada. Mau ke BSD perginya ke sono. Begitu. Ya enggak kepikiran sama orang kafir. Tapi Nabi strateginya cakep, ngumpet di Gua Sur. Ditungguin, yang nungguin kok kagak lewat. Muhammad pergi, semua jalan dikepung. Nabi ngumpet di selatan. Di Gua Sur tuh selatan Mekah. Udah aman baru. Itu cerdas. Cara. Jadi kalau berdebat cakep Nabi. Apanya udah bagus Nabi. Nabi cerdas. Yang ngarepin kagak dikasih sama Nabi. Ada orang yang bisa dagang, kasih amalan dagang. Yang bisanya nyangkul, kasih amalan nyangkul. Itu Nabi. Cerdas menempatkan orang pada tempatnya. Dalam berbagai kesempatan debatan selalu menang Rasulullah. Kenapa? Wong cerdas. Nabi cakap. Maka kita sebagai umatnya kudu nyontoh Nabi supaya kita cerdas, kudu kita bijak. Orang tuh hormati aja orang, kita sopan sama orang. Supaya apa? Nyontoh akhlaknya Nabi. Nabi ini cerdik, pandai, bijaksana. Tidak sedikit orang Barat pada masuk Islam itu karena kecerdasan Rasulullah. Cerdas Nabi. Cerdas. Dan kita dituntut jadi muslim untuk belajar. Ada hadis tentang nikah, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, ayo pada nikah supaya banyak anak, sebab nanti aku bakal berlomba-lomba dengan nabi-nabi sebelumku. Pak, banyak-banyak umat, ayo pada nikah biar umatku banyak. Kita harus pahami, udah yang penting nikah umat banyak, nyenengin Nabi. Enggak begitu. Ngukur diri, umat banyak bodoh-bodoh, umat dikit pinter. Cakepan mana? Loh iya, maksudnya bukan banyak doang, cerdas. Jadi muslim itu kudu cerdas. Caranya kita harus belajar biar kita pinter. Jangan nggak belajar. Dan belajar ini tanpa batas. Di mana ke? Nabi bilang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai mati. Kita belajar. Apa aja biar cerdas. Yang paling nyepetin kita cerdas adalah belajar dari alam. Olahraga aja yang didemenin Nabi, memanah, berenang, berkuda, itu dipuji.
Memanah tuh ngetes intelijensi, ketajaman daya pikir. Itu cakep. Berenang bagus. Orang yang uratnya pada payah tuh, katanya uratnya pada asam urat. Obatnya yang saya dengar Rexona, sebab ketek asam aja hilang, apalagi urat asam. Tapi jangan pakai itu, jangan, ntar direkam lagi. Itu begitu saudara. Itu sering renang, itu peregangan otot bagus. Kalau nggak bisa renang, jalan aja di kolam renang tuh, jalan-jalan aja, nggak apa-apa. Karena kaki direndam tuh bagus. Lihat para nelayan, kuat-kuat, karena sering kakinya kerendam. Itu bagus. Lihat petani itu, injak di lumpur, kan berat jalan. Itu bagus. Kayak begitu, sering gerak, sehat. Kalau kita, ya Allah, kalau makan keringetan, makan, ya Allah, kerja kagak, ya Allah, ini yang kagak. Kayak habis manggul, kalau petani habis kerja mau keringet, habis makan, ini nggak jelas. Gitu. Nabi itu cerdas. Nabi itu. Jadi kita ini biar cerdas, belajar sama alam. Apa aja kita belajar, bisa cerdas. Kalau belajar dari alam, cerdas. Jadi kita kudu pandai dalam Islam. Muslim tuh kudu pintar, sehingga muslim tidak dibodoh-bodohi orang. Begitu. Bagaimana hebatnya Nabi, disuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kita disuruh munadharah, berdebat dengan debatan yang cakep. Kudu cakep jawab. Dan muslim itu harus nyontoh Nabi. Kita kudu belajar biar cerdas, biar cakep pola pikir kita, tidak buntu dan tidak kaku. Karena memang su'ut tadmir yurisut tadmir. Buruknya rencana mendatangkan bencana. Penanganan apa aja kalau buruk jadi masalah besar. Dari mana planning buruk? Dari kurang tajamnya daya berpikir. Maka muslim itu kudu cerdas, kudu bagus, kudu bagus. Baca Quran mencerdaskan otak, biar otak kita ini cerdas. Cerdas. Kalau otak tuh cerdas, ketemu inspirasi yang bagus dalam menangani apa saja. Mengambil keputusan dengan keputusan bukan sekedar tepat, tapi bijak. Itu Nabi. Ini yang paling penting. Maka kecerdasan Nabi, bagaimana para murid-murid Nabi pada hebat-hebat, itu karena pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi sebagai guru
menanamkan kepada murid-muridnya para sahabat sampai sehebat Abu Bakar, Umar, dan macam-macam, pada cerdas. Dan kita dituntut dengan ngaji sifat fatonah ini, kita menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Bagaimana orang tua kita dulu mengolah pikiran yang cerdas, membuat anak jadi tenang. Sampai ketika anak bilang, "Ma, kayak tetangga tuh, belilah roti Belanda, Holland Bakery, Ma, Holland Bakery, roti, Ma." Dia nggak bilang, "Mak nggak punya duit." Enggak. Orang dulu cerdas. Apa dengan kecerdasan otaknya? "Baik anakku, besok makan roti." Tenang. Kenapa? Karena kecerdasan dia. Maka enggak sekarang, enggak besok, sambil mikir. Maka sesudah sholat subuh tuh dari musola bagi ke kebun, cabut kukus, taruh di meja makan. Anak nanya, "Mana roti, Mak?" "Oh no, di meja." Tutupin saji itu, dibuka. Ini kok kayak petasan, ada sumbunya. Roti sumbu, roti sumbu. Gitu, ada sumbunya. Roti sumbu. Anaknya, roti sumbu, iya kan sama-sama roti, itu roti Belanda. Yang penting roti, kan kita roti. Ini roti, roti sumbu. Nggak ngomong singkong kan. Gitu, makan anak. Sehari, 2 hari, 3 hari, udah mulai mumet. Dia bilang, "Ma, makan singkong mulu, budak-budak." Mak yang cakep belajar. Mulai besok tidak makan singkong lagi. Tenang, mau emosi nggak jadi. Besok. Tapi lah, pagi-pagi habis sholat subuh dari musola ke kebun lagi, cabut lagi, kukus lagi, potong kecil-kecil, kukus, kasih kelapa. Anaknya, "Mak, udah bukan singkong, ini apa, Mak?" "Gengsot." Gengsot sudah namanya. Kata anaknya, enak, apalagi dikasih gula pasir, tambah nikmat. Kasih gula pasir, tenang. Tuh orang dulu ngikuti akhlak Nabi, bijak. Makan singkong kayak begitu, cerdas, bijaksana. Sehari, 2 hari, 3 hari udah mulai uring-uringan lagi. Singkong mulu, budak nih, mah budak. Besok kita tidak makan singkong. Tenang, cerdas. Tapi besok habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut lagi. Dia kukus, tumbuh, taruh di meja lagi. Anaknya, "Bukan singkong." Tidak, "Apa ini, Mak?" "Getuk." Coba getuk. Takut besok protes. Besok nyabut lagi sholat subuh di kebun, kukus lagi, kasih warna. Anaknya kagum, "Apa ini? Pink-pink ini." Getuk lindri. Jadi anaknya itu nggak bosan. Kenapa? Bijaksana, mengolah. Ini perlu kecerdasan. Kita tuh harus cakap, harus cakap. Saya tuh dulu boleh tanya tuh, saya punya istri, ya kayak orang-orang lah, makan di restoran, jangan di rumah mulu, di luar rumah apa? Baik, pengen makan di luar rumah, saya bawa tikar, taruh di depan. Mengapa? Katanya pengen makan di luar rumah, sini. Ya Allah, malu. Di restoran, bukan restoran, yang penting sehat. Kalau sehat enak di rumah juga gitu, enggak ngajak-ngajak. Begini sehat begitu. Jadi pola pikir ini
kudu biar cerdas. Bagaimana caranya? Biar kita bisa mengolah, apalagi di zaman kayak begini. Dikit-dikit covid, dikit-dikit covid. Kita kudu cerdas pola pikirnya biar nggak buntu. Begitu. Kalau enggak kita buntu hidup kita. Karena itu kita disuruh mencontoh Rasul supaya cerdas. Kita harus belajar supaya kita tidak dibodoh-bodohi orang. Sebab kalau orang bodoh itu kayak orang buta, disuruh loncat-loncat padahal nggak ada selokan. Dibilang agak loncat padahal selokan. Berapa banyak orang goyang-goyang, udah babanya demen tahlilan, anaknya enggak. Beda majaran babanya karena bodoh. Akhirnya dibodoh-bodohin kita. Nggak benar. Maka muslim itu kudu belajar biar kita cerdas, mempelajari apa saja. Dan ilmu dalam Islam nih, kalau mau jujur, jumlahnya ada 400 miliar 980.000 ilmu, dan itu ada dalam Al-Quran. Ilmu otomotif Allah tulis dalam Al-Quran, falyanzuril afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong manusia tuh mikir tentang unta, bagaimana diciptakan. Unta adalah alat transportasi padang pasir yang sekali minum 3 hari nggak minum, kuat. Unta tuh begitu. Cuman muslim kurang cerdas. Jepang lah bikin namanya Kijang, sekali minum di SPBU 3 hari kagak minum. Dia yang mempelajari ilmunya Rasulullah. Kita kurang mau. Itu Nabi yang ngajarin ilmu otomotif. Bagaimana? Cuman kita kurang. Manajemen apa kurang. Padahal ayat manajemen keuangan itu surat Al-Baqarah paling panjangnya adalah ilmu manajemen keuangan dan administrasi. Kenapa? Karena lemah muslim pada memanage keuangan, kurang bisa. Lagi banyak duit aja, udah petantang petenteng aja, nongkrongnya udah di warung kopi keciri, besok ngembek aja di rumah, kebokeh dia, kurang pandai mengelola keuangan, boros, ujungnya jeblok aja, kena pandemi. Ya Allah, pusing pandemi, bukan pandemi, cicilan yang pusing, benar nggak? Itu dia, karena kita kurang mempandai memanage. Kalau hidup berdasarkan kebutuhan cukup, iya, kalau berdasarkan keinginan nggak pernah cukup. Kalau hidup berdasarkan kebutuhan cukup. Cuman kalau mengikuti keinginan dan kemauan, enggak bakalan cukup sampai kapan aja. Ngikuti aja kemampuan yang ada. Tanemin di hati, suatu saat yang orang punya, kita bakalan punya. Tanemin dalam hati. Enggak perlu ngiri. Ada tetangga yang maju, kebeli motor pecek, jangan ngiri. Kalau kita gondok sama dia, enggak dikasih sama Allah. Kata Allah, hambaku saya bagi kagak boleh. Siapa lu
gua kagak bagi lu, tambah kita kagak punya. Girang aja orang, seneng aja dah. Biar kita enak hidup, jangan pegang, capek hidup kita. Ini yang menjadi kita puyeng. Hidup berdasarkan kebutuhan bisa, tapi kalau berdasarkan keinginan gak ada habisnya manusia. Maka kita harus pandai mengatur strategi dengan intelijensi dan motorik kita ya. Harus cakep dalam memahami situasi supaya kita bisa tenang. Dan ini pentingnya ngaji sifat fatona, kecerdasan, kebijaksanaan itu harus ada dalam diri kita. Bijaksana, pelan-pelan, harus maklum lah. Kalaulah kita punya anak berisik banget di rumah, ya Allah, rewel banget, kita harus mengukur diri, ngolah hati. Lihat teman-teman kita yang menikah belum punya anak, nangis pengen punya anak. Alhamdulillah, walaupun rewel kita punya anak. Kita menikah belum punya anak, supaya kita jangan sampai terpukul. Lihat tuh orang yang sampai wirid-wirid, doa-doa sampai ke Gunung Jati belum laku-laku, sampai 2021. Kalau 2022 bujangan ditembak mati, bujangan begitu. Yang berkeluarga sama, kalau ditembak mah mati. Nggak usah 2022. Jadi kita orang biar tenang menghadapi sesuatu, biar tenang, harus cerdas. Itu menjadi bapak kurang cerdas, dikasih PR sama anaknya, Pak ini PR dari guru. Dia benar-benar bikin segitiga sama kaki, pakai kaki. Aduh, dibilang sama kaki, iya pakai kaki. Kagak bisa, kurang cerdas gitu, nggak paham. Jadi memikirkan hidup itu, bagaimana kita harus cerdas biar kita tenang hidup kita, nggak usah begitu. Supaya kita enak dalam hidup, maka kita harus belajar supaya kita diberi kecerdasan spiritual oleh Allah, kecerdasan motorik kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar hidup penuh ketenangan. Jadi tenang itu berangkat dari cerdas. Maka kita harus cerdas, bisa diolah, bisa. Jangan bilang gua mau udah dasarnya, dan babanya juga gua mau otaknya segini. Jangan, kita membatasi kemurahan Allah. Manusia itu bisa berubah, nggak ada yang nggak bisa berubah, semuanya bisa. Apa aja kita harus cerdas, jangan nggak cerdas. Semua itu bisa kalau kita betul-betul mau belajar. Dan kita dengan mengaji sifat fatona, mari kita sebagai umatnya Nabi mentauladani Nabi, pelan-pelan jadi orang bijak. Negara bilang orang bijak taat pajak, itu negara gitu. Kita harus bijak tuh fatona gitu, harus cerdas. Dan ini penting, mudah-mudahan kita semua diberi kecerdasan oleh Allah, spiritual kita bisa mengolah suasana hati kita, sehingga kita dalam berbagai keadaan merasa selalu dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.